Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Siapa yang melakukan amal yang tidak mengikuti tuntunanku, maka fawaratun, amal itu akan tertolak. Dengan memahami syarat diterimanya amal, yang pertama ikhlas dan yang kedua benar tadi. Dan benar itu harus mengikuti tuntunan syariat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang menjadikan kita insyaallah amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita menjadi amal yang benar. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di penghujung bulan Muharram dan insyaallah sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di dalam pergantian tahun, pergantian tahun itu adalah merupakan momentum yang terjadi setiap saat. Tetapi setidaknya pergantian tahun itu mestinya kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan muhasabah. Muhasabah untuk mengevaluasi amal kita. Muhasabah untuk mengetahui capaian-capaian yang telah dan apa yang nanti akan kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 yang khatib sampaikan di dalam muqaddimah tadi. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah merintahkan pada kita, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap manusia itu melakukan muhasabah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Artinya manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan, untuk memeriksa kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya, untuk mengingat-ingat, untuk mentafakuri, untuk merenungkan. Lalu kemudian Allah nyatakan lighad, untuk yang akan datang. Di sini Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lighad dengan menggunakan bentuk umum, untuk menjelaskan bahwa kita ini untuk menghadapi waktu yang akan datang yang serba tidak pasti, yang belum kita ketahui apakah kita akan enak ataukah tidak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menjadikan bekal apa yang kita lakukan kemarin. Tetapi seringkali orang kemudian lupa menyiapkan bekal, sehingga hidup dibiarkan begitu saja berlalu. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Oleh karena itu Allah menggunakan kata ittaqullah 2 kali di dalam ayat tadi. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah ulangi lagi wattaqullah.
perintah ittaqullah diulangi ini agar kemudian menjadi penegasan bagi kita bahwa dengan ketakwaan itulah modal kita. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kesadaran terkait dengan apa yang akan dia hadapi kemudian, dan bagaimana kesadaran yang kemarin atau yang telah dia lakukan itu untuk menghadapi masa yang akan datang. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah kemudian menyatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha tahu apa yang kalian lakukan. Semua yang kita lakukan itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah muhasabah kita. Inilah evaluasi kita. Karena sesungguhnya amal kita itu adalah kita yang kemudian melakukan. Bahkan di dalam nas yang lain kemudian nanti Allah menyatakan Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Silahkan kamu baca sendiri catatanmu. Kelak nanti di akhirat kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita. Dan kemudian di situ Allah mengatakan Iqra' kitabaka, silahkan kamu baca catatanmu. Kafa binafsilka al-yawma 'alaika hasiba, dan cukuplah hari ini dirimu sendiri yang menghitungnya. Kenapa Allah menggunakan kata kitabaka? Karena sesungguhnya amal itu adalah kita. Kita yang mencatatkan. Sesungguhnya hidup itu kita sedang menulis sejarah diri kita masing-masing. Gitu. Yang menulis sejarah diri kita bukan orang lain. Maka Allah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya kalau Allah ada kesalahan, tidak ada yang namanya dosa turunan, tidak ada. Karena masing-masing orang kemudian dia akan mendapatkan atau menuai apa yang dia dapatkan dari amal perbuatannya masing-masing. Maka Allah kemudian menyatakan di dalam ayat berikutnya, wala takunu kalladina nasullah, kamu jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah jadikan mereka lupa dengan diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Maka di dalam nas yang lain disebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau orang itu mengenali dirinya, maka dia pasti akan mengenali Allah. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu, tidakkah kalian renungkan, tidaklah kalian hayati, tidaklah kalian pikirkan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat-ayat dan hadis yang khatib kutip tadi, itu semuanya mendorong kita agar kita melakukan tafakkur, agar kita melakukan perenungan. Tujuannya apa? Untuk melakukan muhasabah. Agar kemudian kita bisa mengoreksi amal kita kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak benar, kalau ada yang belum sempurna. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ketika Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lafi khusrin? Itu untuk menjelaskan pada kita bahwa sesungguhnya secara umum mayoritas manusia itu umumnya mereka rugi. Maka kemudian Allah menggunakan istisna, pengecualian, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat, dan orang yang melakukan amal soleh, itu yang tidak akan merugi. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan begini, lau tafakkara nasu fi hadil ayah laktafa. Seandainya manusia itu mau memikirkan ayat ini, laktafa, maka sungguhnya cukup baginya. Kenapa masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Imam Syafi'i mengatakan begitu. Karena ayat ini betul-betul memberikan penjelasan pada kita. Pertama, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Waktu itu bisa kita isi apa saja. Karena pada dasarnya semua kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang kemudian menggunakan waktu itu untuk yang bermanfaat.
Ada yang menggunakan untuk ketaatan dan karenanya kemudian dia beruntung. Tetapi sebaliknya ada yang mendapatkan waktu dan menggunakan waktu itu untuk melakukan hal yang sia-sia. Bahkan kemudian melakukan maksiat pada Allah dan karenanya dia merugi. Padahal kita semuanya diberi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi waktu yang sama. Hidup kita semuanya mendapatkan waktu 24 jam. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, Nabi dan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, kemudian ulama-ulama salafus saleh di masa lalu, generasi-generasi mereka, semua sampai hari ini, semua sama waktunya, 24 jam. Tetapi mengapa banyak di antara mereka yang kemudian berhasil? Karena mereka menghargai waktu. Itu yang dimaksud dengan qimatuz zaman. Nilai waktu yang begitu luar biasa di mata mereka. Karena mereka mengambil dan memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Dan karenanya kemudian mereka beruntung. Maka ayat tadi mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hanya dua orang ini yang dia tidak akan merugi. Orang yang beriman dengan imannya, dengan ketakwaannya, kemudian dia bisa mengisi waktunya, memanfaatkan waktunya untuk melakukan ketaatan. Karena dia tahu waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, mungkin dia orang Islam, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai waktu. Makanya bukan hanya wa aminu, tetapi wa amilus sholihah. Dia beriman dan kemudian dia mengisi waktunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi untuk melakukan ketaatan. Maka kemudian ayat itu dilanjutkan oleh Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yaitu mereka-mereka yang melakukan saling memberikan nasihat di dalam kebaikan dan juga saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini dua ayat, dua surat yang khatib kutip. Yang pertama sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19 dan yang kedua adalah surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dua ayat ini mengajak kita untuk melakukan muhasabah. Muhasabah agar kemudian kita bisa mengisi waktu kita, lembaran hidup kita dengan kebaikan, lembaran hidup kita dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana agar kemudian kita ketika kita diberi waktu oleh Allah, waktu kita kemudian berharga, waktu kita kemudian membawa kita dalam keberuntungan. Waktu kita menjadikan kita betul-betul mendapatkan nilai yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk. Allah menyatakan tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya seluruh kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, untuk dia uji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang amalnya paling sempurna. Wa huwal azizul ghafur, dan dia adalah zat yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Menjelaskan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 ini, para mufassir Al-Baydawi, Ibnu Taimiyah maupun mufassir yang lain, mereka mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya paling sempurna. Allah menggunakan standar ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling banyak? Tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Karena amal kita itu bukan ditentukan dari banyak dan sedikitnya. Tetapi amal kita itu ditentukan berdasarkan patokan ihsan. Ayyukum ahsan. Artinya, kalaulah misalnya
seseorang itu mungkin dia lebih muda, tetapi karena amalnya itu ihsan, maka nilainya bisa saja lebih sempurna, lebih baik daripada orang yang tua yang amalnya lebih banyak. Dan belum tentu orang yang lebih tua umurnya amalnya lebih baik daripada amalnya yang lebih muda. Itu standar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Ayyukum ahsanu amala. Lalu kemudian para mufassir tadi menjelaskan apa patokannya. Ayyukum ahsanu amala. Dua. Yang pertama adalah ayyukum akhlasu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling benar, paling ikhlas. Dan yang kedua ayyukum aswabu amala. Siapa yang amalnya paling benar. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini dua patokan yang menjadi patokan kita. Bagaimana kita bisa mengisi waktu? Bagaimana kita melakukan muhasabah? Apa yang telah dan apa yang akan? Kita muhasabah bagaimana amal kita kemarin. Kemudian kita mengisi waktu untuk mengisi amal-amal kita dengan amal yang sempurna, dengan ihsan tadi. Maka ukurannya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah benar. Siapa di antara kita yang paling ikhlas dan siapa di antara kita yang melakukan amal tadi paling benar. Nah, itu yang menjadi patokan agar kemudian amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan faida lam tukhlis, kalau kamu tidak bisa ikhlas, fala tata'ab, maka kamu jangan pernah sampai melakukan amal. Karena kalau kita melakukan amal tapi kita itu tidak ikhlas, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kuncinya ada dua tadi. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua, amal itu harus kita lakukan dengan benar. Nah, ikhlas itu amal tidak boleh dilakukan dengan riya. Ketika orang itu melakukan amal dengan riya, riya itu apa? Riya itu melakukan amal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu melakukan amal untuk selain Allah, maka berarti orang itu melakukan amal dengan riya. Dan riya itu menjadikan amal itu batal. Ini berbeda para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika orang itu melakukan amal tetapi amal itu kemudian dipamerkan pada orang lain. Ketika orang itu sudah melakukan amal, dalam istilah para ulama itu disebut dengan tasmi' atau sum'ah. Tasmi' itu artinya orang itu memperdengarkan amal. Dia sudah melakukan amal. Tetapi amalnya itu mungkin orang tidak tahu. Lalu kemudian dia ceritakan amal itu kepada orang lain. Nah, di sini para ulama membedakan, ada bedanya antara tasmi' dengan riya. Riya itu ketika orang itu melakukan amal, lalu amal itu dilakukan bukan karena Allah, itu namanya riya. Amal yang seperti ini langsung batal. Karena riya itu adalah merupakan syirkul asghar, syirik kecil, dan dia bisa membatalkan amal. Berbeda dengan tasmi'. Orang melakukan tasmi' itu, dia mungkin melakukan amalnya tersembunyi. Misalnya dia salat tahajud di tengah malam, lalu kemudian setelah itu dia ceritakan salat tahajudnya tadi. Itu namanya tasmi'. Tasmi' ini menurut para ulama, kalau tidak disertai riya, dia tidak membatalkan amalnya. Hanya orang yang menceritakan amal yang tersembunyi tadi, itu mendapatkan dosa. Dosa karena tasmi' tadi. Nah, ini konteks yang perlu kita pahami, perbedaan antara riya dengan tasmi'. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu dalam konteks terkait dengan ikhlas dan bagaimana ikhlas itu rusak gara-gara adanya riya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi syarat agar amal kita itu diterima oleh Allah? Yang kedua tadi adalah amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di sini ada dua masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, ketika amal itu dilakukan, ada yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya dia terikat dengan syariat. Kemudian mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Atau kemungkinan yang kedua,
Dan dalam konteks yang kedua ini ada yang disebut dengan mukhalafatus syar', melanggar syariat. Contoh orang berzina, orang mencuri, korupsi, itu mukhalafatus syar'i, melanggar ketentuan syariat. Nah, ada yang kedua, yaitu orang itu melakukan amal, tetapi amalnya ini menyalahi, tetapi masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa kategori bid'ah ini dibedakan dari yang pertama? Karena bid'ah itu sesungguhnya orang itu sebenarnya dia terikat dengan hukum, tetapi kemudian dia melakukan cara itu tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga tidak boleh. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amal yang tidak mengikuti tuntunanku, maka fawaradun, amal itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dua syarat ini yang kita mesti pahami. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan memahami syarat diterimanya amal, yang pertama ikhlas dan yang kedua benar tadi. Dan benar itu harus mengikuti tuntunan syariat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang menjadikan kita insyaallah amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita menjadi amal yang benar. Nah, kalau kita kemarin belum melakukan amal dengan cara seperti itu, mungkin karena kita tidak punya ilmu. Inilah kesempatan kita untuk belajar. Karena kita tidak boleh melakukan amal tanpa dasar ilmu. Dan bahayanya kemudian, meskipun kadang-kadang ada orang yang berilmu sekalipun, setan itu masih terus berusaha bagaimana menjadikan orang yang berilmu tadi itu bisa terperosok. Apalagi kalau orang itu melakukan amal tanpa ilmu. Sangat mudah bagi setan untuk memerosokkan orang tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Karena itu Allah mengutus Rasulullah SAW untuk apa? Menjadi qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah telah menjadikan Rasulullah bagi kita itu menjadi uswah hasanah, menjadi teladan. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan rusulan mubasysyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Utusan itu diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan supaya nanti tidak ada lagi alasan bagi manusia di depan Allah ketika ditanya, kenapa kalian dulu di dunia tidak melakukan ini dan ini? Dia tidak akan bisa mengatakan, ya Allah saya tidak tahu karena Rasul enggak pernah mengajar kepada kami. Maka di dalam khutbah wada Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat di akhir khutbah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afala uballighukum risalata rabbi. Hai manusia, apakah aku sudah menyampaikan risalah Tuhanku? Qalu, kata para sahabat, bala syahidna, tentu kami semua menjadi saksi. Dan Rasulullah SAW nanti akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat menjadi saksi kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah evaluasi, muhasabah dan renungan yang harus kita lakukan. Karena itu di momentum tahun baru ini, di penghujung bulan Muharram ini, mari kita jadikan kesempatan ini untuk memperbaiki catatan amal kita. Dengan cara apa? Pertama tentu belajar untuk mengetahui, untuk meluruskan niat kita, hati kita, membersihkan hati kita agar betul-betul bisa ikhlas semata-mata karena Allah, dijauhkan dari riya, dari tasmi' dan sebagainya tadi. Dan kemudian memperbaiki jawarih kita, anggota tubuh kita, agar kemudian bisa terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung khutbah yang kedua ini, sebelum khatib menutup dengan doa, sekali lagi mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan kita untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, bercermin tentang apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan. Karena inilah
cara kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi lembaran hidup kita. Karena hanya dengan cara seperti itu kita kelak akan bisa mempertanggungjawabkan setiap amanah yang Allah anugerahkan pada kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kemudian latus'alunna yauma idzin, kalian pasti akan ditanya ketika itu, dimintai pertanggungjawaban ketika itu. 'Anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan pada kita. Waktu itu adalah nikmat yang paling berharga. Dan kemudian kita mengisi waktu itu dengan apa? Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam dalam situasi seperti kita lihat hari ini, kita, keluarga kita, semuanya tidak lepas dari waktu. Dan waktu yang kita isi dengan baik, itulah yang nanti akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sebaliknya ketika waktu itu kita isi dengan keburukan bahkan maksiat, itulah yang akan mendatangkan bencana demi bencana di dalam kehidupan kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi sedikit pencerahan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadikan momentum yang mulia ini sebagai momentum untuk melakukan perbaikan demi kemuliaan dan kebaikan hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika mimma ista'ada bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafshuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfidu. Narju rahmatak wa nakhsha adabak. Inna adabakal jidda bil kuffari mulhid. Allahumma adibil kafaratal ladina yasuduna sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna alayk. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aslih hadata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman hikmah tabidu ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadta alaih wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim ila hal haqq wa jana minhum. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.